ini kita akan belajar firman Tuhan sama-sama. Saya memberikan judul khotbah sore hari ini, Ayo Mikir. Sebab selama ini kita berpikir kekristenan itu cuma ngomong rohani. Enggak saudara. Tuhan kita itu bukan cuma ngomong yang rohani. Tapi Alkitab berkata bahwa Tuhan itu sedang mengubah cara berpikir kita. Amin. Supaya kita punya cara berpikir yang makin serupa dengan Tuhan. Tuhan sedang mengubah cara berpikir kita. Dan dia pengen kita punya cara berpikir yang baru, yang benar. Satu kali ada seorang kontraktor saudara, yang hari itu dia memutuskan pensiun. Karena sudah cukup tua. Dia udah kerja berpuluh-puluh tahun, dia punya banyak uang dan kaya. Maka udah tua, pensiun lah. Untuk mengakhir hidupnya supaya dia bisa menikmati, bisa liburan. Tinggal di tempat yang nyaman, yang enak. Dan dia panggil anak buahnya yang udah kerja sangat setia bertahun-tahun. Dia berkata, aku akan selesai dari pekerjaanku pensiun. Dan kamu juga gak akan kerja dengan aku lagi. Karena perusahaannya aku tutup, selesai. Dan kamu setelah ini bisa cari pekerjaan di tempat yang lain. Tapi sebelum selesai semua ini ada sebuah proyek terakhir yang mesti kita kerjakan sama-sama. Setelah proyek ini selesai, semuanya selesai. Dan hari dia berkata ada satu rumah yang mesti kita bangun, terakhir proyek yang aku dapat ini. Dan kamu yang membangunnya. Dan pegawai ini dia memulai mempersiapkan semua kapal untuk membangun. Tapi dia mikir ini udah terakhir. Setelah ini gak kerja lagi. Maka di saat yang terakhir itu dia gak serius kerjanya. Untuk membangun rumah yang terakhir itu dia gak cari bahan yang terbaik. Dia gak kerjakan dengan sangat baik. Pokoknya yang penting jadilah. Itu yang dia kerjakan. Dan dia buat rumah itu sampai jadi akhirnya saudara. Setelah jadi dia menyerahkan kunci kepada kontraktor ini. Pak, udah selesai proyeknya. Ketika pimpinannya menerima, bosnya terima kunci itu. Dikembalikan kuncinya. Ini kunci rumah buat kamu aja. Sebab rumah yang kamu bangun ini, aku mau hadiahkan kepada kamu. Sebab kau sudah setia ikut aku bertahun-tahun. Sebagai tanda terima kasihku, aku memberikan kunci dan rumah ini kepada kamu. Pegawai itu sangat senang sekali. Dia dapat rumah. Tapi yang kedua dia juga sangat sedih. Kenapa saudara? Mengapa dia enggak membangun yang terbaik? Dia membangun asal-asalan. Dari bahan-bahan yang sembarangan. Yang penting jadi rumah lah. Dia sangat menyesal. Kalau dia tahu bahwa rumah itu nanti akan diberikan buat dia. Maka sikapnya akan berbeda. Dia tentu cari bahan yang terbaik. Dia akan membangun dengan sangat sempurna. Sebab barang itu satu kali akan diberikan dalam hidupnya. Tapi semua sudah selesai. Semua terlambat. Dia harus tinggal di rumah itu. Yang memang dia dapatkan. Tapi kurang sempurna. Siapa yang membuat tidak sempurna saudara? Bukan pimpinannya, bukan bosnya. Dialah yang membuat tidak sempurna rumah itu. Saudara, ini ilustrasi cerita ini. Bicara tentang hidup kita hari ini. Tuhan kita memberikan banyak kepercayaan buat kita hari ini. Sudahkah kita ini mengerjakan dengan sangat serius setiap kepercayaan yang Tuhan beri dalam hidup kita? Ataukah hari ini kita ini mengerjakan semua dengan asal-asalan? Oh yang penting aku melayani. Oh yang penting aku ke gereja. Yang penting ini, yang penting ini. Aku tidak pernah berpikir bahwa satu kali nanti apa yang sedang kau kerjakan buat Tuhan sebenarnya akan diserahkan, dikembalikan dalam hidup saudara. Dan itu yang kau terima sebagai upah dalam hidupmu. Seringkali kita gak pernah mikir itu saudara. Tapi saya berdoa hari ini. Mari kita belajar firman bersama. Kita merenung bersama. Mari pakai pikiran kita yang Tuhan beri ini. Supaya kita sadar. Semua yang sedang kita kerjakan dalam hari-hari ini. Memang untuk Tuhan saudara. Tapi tahukah. Satu kali akan mengembalikan kepada kita. Berupa upah dalam hidup kita. Kalau engkau tahu bahwa satu kali akan dikembalikan dalam hidupmu. Saya berdoa hari ini. Tidak ada orang yang main-main dengan hidupnya. Dan mengerjakan pelayanan sembarangan. Engkau kerjakan yang paling baik yang bisa kau kerjakan. Sebab satu kali engkau mendapatkan upah dari apa yang sedang kau kerjakan pada hari ini. Amin. Kita buka firman Tuhan Lukas 19. Lukas 19 ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-19. Lukas 19 ayat 12 sampai dengan 19.
Maka ia berkata ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ. Dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka. Katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia. Lalu mengirimkan utusan menyusul dia. Untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja. Ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu. Untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuhan yang satu ini telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu. Hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil. Karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina Tuhan telah menghasilkan 5 mina. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Yesus memberikan perumpamaan ini tentang uang mina. Dia sedang berbicara tentang dirinya sendiri, saudara. Memberikan perumpamaan buat semua orang. Bahwa Tuhan yang akan dijadikan raja, dinobati raja ini adalah pribadinya. Sebab dia akan menjadi raja segala raja di surga. Dia balik kepada bapaknya. Tapi sebelum dia kembali pada bapaknya, dia yang mempercayakan begitu banyak harta kepada hamba-hambanya. Orang-orang pada waktu itu, termasuk murid-muridnya. Dan dia berkata, Tuan raja ini satu kali setelah dinobatkan di kerajaan surga menjadi raja segala raja, dia akan datang kembali ke dunia ini. Dan dia akan minta pada semua hamba-hambanya yang dia percayakan mina atau karunia atau pemberian itu. Supaya mereka berdagang dan menghasilkan keuntungan. Dan dia berkata Tuhan itu punya 10 mina. Dan dia berikan kepada 10 orang rata. Satu orang masing-masing 1 mina. Berapakah jumlah 1 mina ini saudara? Ada 2 tafsiran. Kalau lihat uang biasa, mina itu gak banyak kok saudara. Cuma 50 shekel, 5 shekel, setengah dolar. Yang ini kita singkirin. Sebab gak mungkin saudara, Tuhan yang kaya ini memberikan hanya 5 shekel atau setengah dolar pada hamba-hambanya untuk berdagang. Mau dapat apa saudara? Gak bisa. Tapi tafsiran yang kedua, mina itu adalah jumlah berat. Seberat 570 gram. Gak banyak saudara, 570 gram. Tapi mina ini terbuat dari emas. Sehingga uang ini yang cuma 570 gram. Kalau kita konversikan hari ini, harga emas 950 ribu kira-kira. Maka untuk hari ini, kira-kira setiap hamba itu dapatnya 541.500.000. Ya ini besar lumayan. Dapat uang 540 juta kira-kira. Masing-masing hamba. Jadi kalau 10 kira-kira 5,5 M. Yang sedang dibagi pada 10 orang. Dan hari itu Tuhan itu berkata kamu berdagang bebas. Mau ngapain terserah. Tuhan dengan kita sama hari ini. Dia memberikan setiap kita sama saudara. Dan kita ini bebas mau mengerjakan apa saja yang dia inginkan. Kalau dia kembali, dia tanya, kamu dapat berapa? Bebas saudara yang dikerjakan. Dan hamba yang pertama, langsung diceritakan di sini. Ketika Tuhan itu nanti datang dan tidak pernah tahu kapan datangnya. Hamba yang pertama dikatakan 1 mina, tapi dapat 10. Ini orang hebat loh saudara. Cuma 1 yang dia punya. Dia bisa kerja dengan sangat serius luar biasa. Dan menghasilkan 10 mina. Ini orang yang sungguh-sungguh. Kenapa sampai orang ini, hamba ini sanggup saudara. Membuat yang cuma 1, tiba-tiba menjadi 10. Kalau pengusaha itu saudara, modalnya 100. Kalau sampai dia sudah untung 130. 20%, 30% dari modal. Udah bagus banget saudara. Apalagi 50%, oh itu bagus banget kalau pengusaha loh. Dapat keuntungan segitu. Tapi yang ini hebat. Dia punya 1. Dia bisa menghasilkan ribuan persen. 10 kali. Kalau 100 berarti 1000% yang dihasilkan. Dari 1 menjadi 10. Kenapa orang ini kok bisa mengerjakan dengan hebat saudara? Kembali kepada sikap hati attitude. Waktu dia menerima 1 itu. Tidak ada gerutuan. Tidak ada negatif yang dia bikin tentang tuannya. Tidak ada komplain.
Gak ada kejengkelan, kok dikasih satu dan suruh kerja. Yang dia pikirkan cuma satu fokusnya. Bagaimana yang satu ini bisa menjadi banyak. Itulah fokus pikiran dan hatinya. Bagaimana caranya yang satu ini bisa berkembang. Kalau kita ini dipercaya Tuhan banyak. Dan kau cuma mikir susah, masalah, ini, itu, repot. Maka kau tidak pernah bisa menyelesaikan tugas itu saudara. Dan kau kerjakan minamu tidak pernah bertambah. Kenapa orang ini tambah? Sebab dia fokus. Aku gak mau lihat yang lain. Masalah persoalannya. Aku mau fokus bagaimana satu ini berkembang menjadi banyak. Dan dia berhasil menjadikan 10. Ketika dia mengembalikan 10 mina pada tuannya. Dia surprise, kaget. Sebab tuannya berkata, karena kamu sudah berhasil membuat 10 mina. 10 kota aku serahkan dalam tanganmu. Pada zaman dahulu, perjanjian lama, perjanjian baru saudara. Kalau ada orang yang diserahkan sebuah kota, maka orang itu mempunyai kedudukan seperti mayor atau wali kota. Dan dia yang berhak mengambil upeti, mengambil pajak, mengelola kota itu. Sebagian dia serahkan kepada raja. Dan dialah orang yang menguasai kota itu. Dan hari itu hamba itu, yang hamba itu. Ketika dia berhasil membuat minanya itu bertambah. Dia dipercaya 10 kota. Bukan hamba lagi saudara. Tiba-tiba diangkat kedudukannya menjadi seorang wali kota. Bukan 1 kota, tapi 10 kota. Mungkin dia kaget. Loh, aku pikir cuma disuruh mengembangkan. Ternyata apa yang dia kerjakan selama itu tidak pernah disesali. Sebab upahnya dikembalikan 10 kota buat kamu. Hamba yang pertama keluar dengan sangat senang dan bahagia. Dan dia akan cerita 10 kota dipercayakan dalam hidupku. Dan hamba yang kedua datang. Berapa hasilmu? 5. Hamba kedua lumayan 5 kota buat kamu. Dia senang saudara. Tapi sebenarnya sedikit menyesal. Kenapa cuma 5 aku kerjain ya? Kalau aku tahu ujung-ujungnya akan diserahkan sesuai dengan apa yang kuberikan buat Tuanku. Kenapa aku tidak kerja sampai dapat 20 mina? Sebab 20 kota jadi bagianku. Tapi hari itu lumayanlah saudara 5 yang dia dapat. Tapi gak menyesal. Saudara jangan sampai kita ini menyesal. Kalau kau bisa kerja maksimal buat Tuhan. Kalau kau bisa sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kenapa tidak sungguh-sungguh mengerjakannya saudara? Sebab satu kali apa yang kau berikan kepada Tuhanmu itu akan dikembalikan kepada engkau. Tapi hamba yang ketiga. Itu ayat yang ke-20. Dia berkata hamba yang ketiga. Dia menyimpan mina tuannya dalam sapu tangan. Dia bungkus dan dia berkata, Tuhan, engkau Tuhan yang jahat. Dari sini kita tahu, sikap hati, attitude dari orang yang ketiga ini saudara, adalah jahat. Dia komplain, engkau Tuhan yang jahat. Engkau tidak pernah nabur tapi kau pengen nuai. Engkau suruh kami kerja. Semua hal unek-unek muncul keluar dari orang ini. Dan dia bilang, aku kembalikan minamu yang satu. Dan dia gak pernah berbuat apa-apa dengan apa yang diberikan tuannya. Dan tuannya berkata, ambil yang satu itu. Berikan pada yang punya 10. Dan apapun yang dia punya, diambil semua. Sampai dia tidak punya apa-apa. Bukan cuma itu. Endingnya dia dihukum saudara. Saudara hari ini pilihan di tangan kita. Apakah hari ini kau sebagai orang Kristen, hidupmu fokus mengerjakan apa yang Tuhan mau? Kalau engkau bekerja, kerjakan tugasmu. Pengusaha kerjakan bagianmu. Pendeta seperti saya kerjakan bagian saya. Masing-masing kerja dengan maksimal saudara. Supaya kau tidak pernah menyesal. Tapi kalau sikap hati kita sudah salah. Selalu mengeluh, komplain. Kok susah, kok berat. Tuhan itu seenaknya sendiri. Maka kau tidak pernah bisa mengerjakan tugas itu. Dan endingnya apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu akan semuanya diambil. Dan kau tidak pernah punya apa-apa. Dan kau tidak pernah menghasilkan apa-apa dalam hidupmu. Hari ini tiap kali sebuah pesan tugas diberikan buat kita. Kerja dengan maksimal. Amin. Hari ini saya ngajar kita. Ayo mikir sama-sama. Sebab apa yang kau kerjakan baliknya dalam diri saudara lagi loh. Amin. Oh buat Tuhan. Ya betul. Cuma sementara kau kembalikan. Nanti dikembalikan dalam hidupmu lagi kok. Apa yang pasti kita kerjakan dalam hidup kita dalam hari-hari ini?
Buka Matius 18 ayat 21 dan 22. Matius 18 ayat 21 dan ayat yang ke-22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. 70 kali 7. Aduh, ini Tuhan perintahkan buat kita loh saudara. Semua kita harus bisa mengampuni 70 kali 7 dalam satu hari. Ini perintah yang sukar, yang berat. Orang protes, loh kok banyak banget. Suruh ngampuni orang terus, suruh ngampuni orang terus. Saudara, mengampuni itu sebenarnya bukan untuk keuntungan orang lain atau Tuhan. Kalau engkau sedang mikir kalau aku mengampuni orang, enak buat orang lain dan Tuhan, salah. Engkau mengampuni orang lain, sebenarnya yang berbahagia adalah saudara sendiri. Sebab dalam cerita ini Tuhan Yesus kasih perumpamaan nanti. Ada seorang tuan yang punya seorang hamba yang utangnya 10.000 talenta. Dia dipanggil, ayo bayar utangmu. Dan orang ini berkata menghadap Tuhan, dia berkata, aku gak bisa bayar. Beri aku waktu. Dia memohon-mohon dengan belas kasihan. Dan tuannya berkata, oke, lunas utangmu karena aku tahu kamu gak bisa bayar. Saudara, berapa itu 10.000 talenta saudara? Saya coba ngitung saudara. Tolong ditayangin 10.000 talenta. Tolong ditayangkan. Itu jumlah yang sangat gede saudara. 10.000 talenta. Istri saya ngasih tahu saya, itu hasil kerja untuk 160 tahun katanya. Saya bilang masa iya? Karena kalau dihitung uang sekarang itu triliun saudara jumlahnya. 110.000 talenta. Itu jumlah yang begitu besar yang sangat mahal. Dan Tuhan itu berkata, selesai utangmu. Saya tahu hari ini kalau engkau datang ke tempat ini, yang lagi banyak utang, engkau berdoa Tuhan, kapan ketemu Tuhan kayak gitu ya? Kita bisa utang triliunan, miliaran, dan tiba-tiba ketemu dia, lunas. Ada satu Tuhan yang berbuat itu saudara, Tuhan dengan kita. Kita ini semua punya banyak utang pada Tuhan. Dan dia tahu kita gak mungkin bayar. Dan dia berkata, lunas utangmu. Tapi orang yang sudah lunas utangnya ini sangat bahagia. Dia keluar dari depan Tuhan itu. Dia ketemu dengan temannya. Temannya utang sama dia 100 dinar. 100 dinar itu upah satu hari. Kalau sehari 50.000, 100.000 saudara. Maka kalau 100 kaliin aja. 50.000 kali 100. Kira-kira 5 jutaan. Ada orang yang utang sama dia cuma 5 juta. Dia keluar ketemu orang itu, dia cekik lehernya. Bayar utangmu. Gak bisa, aku belum punya duit. Dia masukin temannya ke penjara. Teman-temannya lapor sama dia. Raja, temanku dimasukin penjara, utangnya cuma 100 dinar. Orang yang kau bebasin utangnya itu masukin temannya ke penjara. Tuhan itu panggil orang yang dia ampuni itu. Dan dia berkata, aku sudah ampuni kamu, lunaskan utangmu. Kenapa kamu tidak melunaskan utang temanmu? Dan dia lepaskan, dia serahkan orang itu kepada Al-Guju. Dalam bahasa Inggris, tormentor. Itu orang yang menyiksa. Sampai dia lunas utangnya, dia akan disiksa. Saya mau tanya, bisa lunas gak utangnya? Di tangan Al-Guju, diserahin ke Al-Guju, disiksa setiap hari. Suruh bayar utang, gak bisa lah. Kapan kerjanya? Artinya, seumur hidupnya, dia akan terus menderita. Dan dia tidak pernah bisa membayar utang-utangnya. Mungkin sampai mati dalam penderitaan. Kenapa saudara? Sebab dia disuruh mengampuni, dan dia tidak mau mengampuni. Utang dalam cerita ini bicara tentang pengampunan. Tuhan perintahkan ampuni orang yang bersalah kepadamu. Sebab dosamu sudah diampuni oleh Bapa di surga. Bisakah kita ini mengerjakan ini saudara? Sebab mengampuni untuk kepentingan kita. Kalau engkau tidak mengampuni, ada algojo yang sedang menyiksa hidupmu siang dan malam. Pak, aku tidak punya algojo kok. Perasaanmu orang yang benci, marah, kecewa. Siang malam itu perasaan terus muncul dalam hidupmu. Sampai engkau melupakan engkau mengampuni orang itu. Hari ini ampuni dan kau jadi orang yang bebas dari semua algojo yang menyiksa hidupmu saudara.
Saudara, istri saya beberapa konseling orang. Ketika dia konseling orang, dia coba narik akar hidup orang itu. Dari mana persoalan hidup orang itu? Waktu ditanya, dia menemukan sebagian besar orang yang dia konseling yang sedang bermasalah banyak. Mereka punya akar pada masa kecilnya. Mengalami semua kepahitan, penderitaan, sebuah keadaan yang trauma dalam hidupnya. Yang tidak pernah selesai. Dari kecil, sampai dia remaja, sampai dia dewasa, sampai tua. Tidak selesai loh. Apa yang dialami di masa kecilnya. Dan ternyata semua itu yang membuat semua penderitaan dalam hidupnya. Kisah yang mengerikan, menyedihkan dia lewati. Kenapa saudara? Sebab dia pernah mengalami dalam masa kecilnya. Sebuah kejadian yang menyakiti, melukai, memaitkan dia, membuat dia trauma. Dan dia gak pernah melepaskan itu. Sampai dia tua. Itu kebawa terus saudara. Dan pelan-pelan harus disembuhkan, dipulihkan. Orang-orang seperti ini saudara. Sebab apa? Mereka menyimpan dan tidak pernah melepaskan, memberikan pengampunan. Ada banyak hal dalam hidup orang-orang yang dia tidak pernah melepaskan dalam hidupnya. Ada seorang anak kecil yang dia cerita hidupnya saudara. Sekarang udah gede, sudah remaja. Dia cerita ketika dia masih kecil, dia mengalami trauma besar sebab mamanya tabrakan dan mati, papanya di penjara. Dan waktu sejak hari itu, ada yang pahit, yang rusak dalam hidup anak ini. Kenapa? Keadaan. Dia nggak tahu mesti menyalahkan siapa. Tapi keadaan membuat dia itu kehilangan kedua orang tuanya. Satu meninggal, satu di penjara. Dan setiap malam sebelum tidur, kakinya harus diikat. Loh kenapa? Sebab kalau nggak diikat, dia akan bisa keluar kamar, tutup mata, jalan-jalan kemana-mana. Setiap malam akan dia kerjakan seperti itu. Tanpa dia tahu. Di dalam hidupnya ada yang pecah, yang begitu besar lukanya yang dia alami. Sampai setiap malam dia harus diikat di tempat tidur. Atau di kaki temannya, keluarganya. Supaya dia gak sampai keluar kemana-mana, jalan tengah malam. Dia cerita satu kali, dia pelayanan sama-sama waktu masih kecil. Ke satu tempat, tinggal di hotel, lupa diikat malam itu kakinya. Lupa diikat dan dia keluar kamar malam-malam. Dia ketokin semua kamar dengan tidak sadar loh. Semua kamar dia ketokin. Untung hari itu adalah peserta juga hari itu, hamba Tuhan yang melayani. Dia temukan anak kecil itu, ketok kamarnya. Diantar bawa ke balik kamarnya. Dipulangkan. Ada banyak orang saudara yang dalam hidupnya ada luka, ada pecah hatinya. Yang membuat hidupmu yang kalau tidak sembuh, terus itu menyiksa hidupmu sampai kapanpun. Saya bersyukur ending hidup anak itu berubah. Sejak dia mengalami Tuhan dalam hidupnya, dia berubah. Jadi orang yang hebat, yang luar biasa. Sejak Tuhan menjamah, menyembuhkan dia. Saudara, kenapa dia berkata, ampuni. Supaya luka itu selesai. Dan tidak ada lagi algojo yang menyiksa hidupmu. Mengampuni orang lain untuk kebaikan diri kita. Amin. Mengampuni orang lain untuk kebaikan kita. Amsal 11 ayat 17. Amsal 11 ayat yang ke-17. Orang yang murah hati berbuat baik kepada diri sendiri. Tetapi orang yang kejam menyiksa badannya sendiri. Ini firman benar kok saudara. Kalau ada orang yang murah hati, dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri. Ada orang yang gak mikir gitu kok. Kalau aku itu baik, suka nolong orang, berarti yang untung orang lain. Karena aku mungkin memberikan dia uang, memberikan dia makanan, memberikan dia beras, berarti yang untung dia dong, aku enggak. Karena aku ini yang bermurah hati. Salah. Ayo coba ubah cara pikir kita saudara. Firman Tuhan berkata, kalau engkau murah hati, sebenarnya engkau sedang berbuat baik pada dirimu sendiri. Amin. Bukan buat orang lain loh, buat dirimu sendiri. Loh kenapa? Sebab orang yang murah hati, satu kali kemurahan itu akan menolong dirinya saudara. Tapi katakan orang yang kejam, artinya orang yang tidak bermurah hati, dia sedang menyiksa badannya sendiri. Orang yang jahat, yang pelit, yang tidak suka menolong, dia sedang menyiksa dirinya sendiri. Kenapa? Sebab satu kali waktu dia sendiri perlu bantuan, pertolongan, tidak ada orang yang menolong dan membantu dia. Dia sedang menyusahkan
dirinya sendiri. Saya ketemu satu orang berkata kepada saya, Pak, aku ini di keluargaku, aku yang nanggung semua kok. Ketika orang tua aku sakit, aku yang nanggung. Aku mesti biayain rumah sakitnya. Aku yang memberikan uang setiap bulan supaya dia bisa hidup. Aku mau yang menyediakan semua buat keluargaku. Ketika adikku kena gini, kena ini yang lain, aku selalu yang mesti keluar duit, bantu mereka, tolong mereka. Ketika ada ini, aku lagi yang keluar uang. Ketika ada masalah dengan keluarga dari istriku, aku yang ngeluarin duit. Terus saya ngomong sama dia, kamu komplain. Kamu terus, kenapa aku selalu yang harus nolong banyak orang? Kamu komplain. Kenapa kita nggak balik posisinya sekarang? Kamu jadi yang susah, yang nggak punya duit. Dan kita coba orang lain yang punya duit. Diubah aja. Dia mikir, iya ya. Kalau hari ini aku bisa menolong keluargaku, membantu orang lain, berarti aku ini lebih enak daripada orang itu. Daripada kita ini yang ditolong terus. Betul saudara? Artinya kalau engkau dikasih duit, kau nggak punya duit saudara. Lebih baik engkau yang bermurah hati. Hari ini saya mengajar saudara, ayo buang semua cara berpikir yang salah. Kita mikir yang benar saudara, tentang firman dan kebenarannya. Kalau engkau bisa memikir dari cara pandang Tuhan, dari perspektifnya Tuhan. Hari ini kita jadi orang Kristen yang gak mengeluh. Sekalipun engkau masih membantu banyak orang, menolong banyak orang, engkau gak mengeluh. Karena kau tahu Tuhan, aku sedang berbuat baik kepada diriku sendiri. Hari ini saya tahu alasannya. Kenapa gereja HTE masih kuat hari ini saudara. Kita masih ada. Dan kita gak pernah goyah, gak pernah bangkrut saudara. Di pada masa pandemi banyak gereja di Jakarta dijual. Banyak pendeta yang menderita, cerita semua, susah mereka. Gak bisa lagi ibadah karena terlalu mahal gedungnya. Gak punya lagi. Bahkan dijual gerejanya saudara. Kenapa kita masih bertahan sampai hari ini? Saya tahu saudara. Sebab kita ini, saudara dan saya, kita sama-sama yang di HTE ini. Kita sering menabur kebaikan, kemurahan hati buat banyak orang. Tiap kali saya mendengar ada pendeta yang gak bisa sewa gedung untuk kebaktian, saya berkata biarkan kami HTE yang menolong. Bukan saya loh saudara, kita bersama-sama. Korban yang kau bawa, kita tolong dia supaya tetap bisa beribadah. Sebab tidak cukup persembahannya untuk bisa beribadah. Kalau ada gereja yang gak bisa renov, gerejanya bocor, rusak. Biarkan kita yang menolong. Ketika ada orang yang bangun sekolah, gak punya cukup uang di pedalaman, kita yang support kirim uang. Waktu ada panti asuhan yang gak bisa bertahan hidup, karena begitu susah, HTI yang mengirim. Loh Pak, kok kenapa kita terus ya Pak? Kalau panti asuhan bermasalah, kita menolong. Kalau ada gereja yang gak punya duit, kita bantu. Kalau ada acara ini, kita menolong. Kalau ada yang gak bisa makan, kita yang support. Kalau ada acara-acara mereka gak punya cukup uang untuk membelikan nasi dos untuk pesertanya, kita masih menyumbang mereka. Kenapa harus kita? Tapi saya tahu saudara, ayat ini, orang yang bermurah hati, dia berbuat baik kepada dirinya sendiri. Kalau HTE menolong orang dengan murah hati, sebenarnya HTE sedang berbuat kebaikan buat gereja ini sendiri. Amin. Kita gak buat untuk orang lain kok saudara. Kita sedang berbuat kebaikan buat diri kita sendiri. Saya berdoa hari ini, cara berpikir kita diubah oleh Tuhan. Dan kau tidak komplain lagi. Tiap kali kau menolong orang, engkau berkata, ini privilege, ini hak istimewa buat aku mengerjakan tugas Tuhan. Saya baca sebuah cerita, real story, true story. Bagus saudara. Satu kali ada seorang ibu setengah baya yang dia sakit dan dia dirawat di rumah sakit. Selama kurang lebih 1 bulan dirawat di rumah sakit. Dan perawatnya berkata, ibu sudah sembuh dan ibu boleh pulang ke rumah. Satu sisi dia sangat bahagia, sembuh dari sakitnya. Tapi yang kedua dia juga susah. Kenapa? Sebab sebelum pulang dari rumah sakit mesti bayar tagihan. Ya kan? Kan gak bisa, pulang gitu aja gak bisa toh. Mesti bayar tagihan. Dan karena dia dirawat cukup lama, tagihan cukup besar hari itu. Dan dia kata, suster aku belum punya uang untuk membayar tagihan ini. Dan besok harinya ketika dia masih keluar, dokter yang merawat dia datang berkata, ibu sudah boleh pulang hari ini. Tapi dok, aku gak punya duit loh untuk membayar biaya. Belum punya cukup uang. Dokternya berkata, ibu semua tagihanmu sudah terbayar kok. Loh siapa yang bayar? Sudah lunas. Siapa yang bayar Pak Dokter? Sudah dibayar dengan segelas
susu panas. Ibu itu kaget, segelas susu panas. Dan dokter ini mulai cerita, ibu ingatkah kamu sekian belas tahun yang lalu di sebuah musim dingin, ada seorang laki-laki kecil yang pernah mengetuk satu rumah. Dan muncullah seorang gadis kecil di pintu rumah itu. Anak laki-laki yang kedinginan itu berkata, bisa gak aku minta segelas air putih? Dan anak kecil itu tidak memberikan segelas air putih. Dia masuk ke dalam dan dia keluar dengan segelas besar susu panas. Dia berkata, kamu minum ini. Dan anak laki-laki itu minum susu panas itu. Dan dia tidak kedinginan lagi, badannya hangat dan dia kenyang. Dan dia meninggalkan rumah itu. Waktu berlalu sekian belas tahun, aku ini dapat beasiswa. Aku jadi dokter dan aku kerja di rumah sakit ini. Menjadi pimpinan di rumah sakit ini. Ketika aku tanya ke suster, semua pasien di sini, aku diberikan sebuah alamat. Pasien kita yang sana, namanya ini, alamatnya di sini. Waktu aku lihat alamat ini, rasanya aku mengenal alamat ini. Betul saudara, kalau engkau punya sebuah pengalaman yang sangat spesial dalam hidupmu, engkau pasti mengingat terus dan tidak bakal lupa. Betul? Sebab peristiwa itu begitu berkesan buat anak laki-laki kecil ini. Waktu dia dapat alamat itu, dia ingat aku tahu alamat ini. Rasanya aku tahu. Dan tiba-tiba dia ingat sekian belas tahun yang lalu. Ada seseorang yang pernah memberi dia segelas susu panas. Dan dia tahu, iya ini orangnya. Dan dia berkata, ibu sudah lunas. Dan ibu itu dengan nangis dia berkata, terima kasih dokter. Karena engkau sudah berbuat kemurahan kepada aku. Dokter berkata, engkau juga sudah berbuat kemurahan dalam hidupku. Memberikan aku segelas susu panas. Lunas. Siapa yang pernah tahu saudara? Kalau hari itu segelas susu itu sudah menolong dia. Melepaskan dia dari tagihan rumah sakit yang sangat besar. Tidak satupun orang yang tahu. Tapi semua kemurahan yang sedang kau kerjakan hari ini. Sekecil apapun itu saudara. Satu kali engkau akan mendapatkan kembali semua kemurahan yang sedang kau berikan buat orang lain. Mungkin sebungkus nasi, sebuah kemurahan yang kau berikan satu kali. Itu akan kembali dalam hidupmu. Mungkin tidak sebungkus nasi, mungkin lebih dari itu. Sebab engkau sudah berbuat kemurahan. Kenapa dia berkata kepada kita, hendaklah engkau murah hati. Supaya kemurahan itu satu kali sedang menolong hidup kita. Amin. Jangan lelah berbuat kebaikan dan kemurahan. Kerjakan terus. Sebab kau tidak pernah tahu kapan kemurahan yang kau kerjakan itu akan kembali berbuat baik dalam hidupmu. Amin. Dia perintahkan, mari kita kerjakan. Ujungnya untuk kebaikan kita. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Pernah gak saudara-saudara komplain dengan Tuhan? Kenapa ya? Kita ini mesti mendengarkan apa yang baik terus. Mendengarkan nasihat orang fasik gak boleh. Kumpul dengan orang berdosa gak boleh. Kumpul dengan pencemooh gak boleh. Kenapa tokoh orang Kristen itu selalu harus hidup benar? Kita gak boleh duduk di night club, ngobrol dengan sembarang orang. Kita gak bisa ngumpul kok di kafe-kafe dengan minuman keras yang musiknya rame. Kenapa sih? Bukankah kita ini orang dunia? Boleh dong. Kita seringkali merasa tidak puas. Dengan begitu banyak yang Tuhan berikan dalam hidup kita, perintah dan larangan. Kita komplain dengan dia seringkali. Tapi sebaliknya dia berkata, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan siang dan malam. Firman lagi. Ngapain sih kita? Orang Kristen itu aneh. Udah gak boleh bergaul sembarangan. Hidupnya cuma firman, berdoa. Mungkin saudara pernah komplain kepada Tuhan. Tapi kenapa saudara? Sampai Tuhan ngomong ayat ini saudara.
Sebab sebenarnya yang dia inginkan dalam hidup kita, ayat yang ketiga kok saudara. Yang Tuhan targetkan buat hidupmu adalah, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Kenapa Tuhan ngomong kerjakan ayat 1 dan ayat kedua? Sebab sebenarnya dia mau kembalikan dalam hidup kita lagi. Tiap kali kau menjaga hidupmu, pergaulanmu, engkau mencintai firman, mengerjakan firman, sebenarnya dia punya target. Sampai apa saja yang diperbuatnya berhasil. Engkau jadi orang yang sukses, orang berhasil. Engkau gak pernah mengalami kekeringan. Engkau seperti pohon ditanam di tepi aliran air, yang selalu berbuah. Hidupmu hidup yang nyaman, yang enak. Itu targetnya. Kenapa dia ngomong cintai firman? Karena dia tahu, tiap kali kau mencintai firman, dan kau terlepas dari semua dunia, dia sedang ingin membuat engkau berbahagia. Bisa mikir gak saudara? Bahwa Tuhan pengen kita berbahagia loh. Tapi seringkali kita berpikir yang sebaliknya. Dia jahat, menghalangi aku. Dia tidak berikan kebebasan buat aku. Salah. Bisakah kita orang-orang Kristen hari ini ngubah cara berpikir kita? Ayo mikir. Dia pengen semua kita itu berbahagia. Kalau engkau mau mengerjakan apa yang dia katakan ini saudara, hidup kita ini menjadi lebih baik kok saudara. Karena itu mengerjakan firman, mentaati Tuhan. Sebenarnya bukan untuk Tuhan kok saudara. Demi diri kita sendiri. Apa kalau engkau menjaga hidup dalam kebenaran kekudusan, Tuhan dipermuliakan? Enggak juga kok saudara. Dia Tuhan yang sudah mulia tanpa kita. Dia tetap Tuhan yang mulia. Apakah dengan kita berbuat semua yang luar biasa, nama Tuhan dipuji, ditinggikan? Enggak juga kok saudara. Dia sudah dipuji banyak malaikat. Dia enggak perlu kita kok saudara. Apakah dengan kita berbuat itu, dia diagungkan, dibuat, dia nyatakan Tuhan yang ajaib? Enggak juga. Dia sudah ajaib dan luar biasa. Justru kita ini loh saudara, yang perlu dia. Dan Tuhan tidak perlu kita. Kalau kita enggak mau buat semua itu, enggak apa-apa buat Tuhan. Tapi satu target Tuhan, dia pengen kita semua ini berbahagia. Maukah engkau sendiri berbahagia? Sementara Tuhan aja pengen saudara berbahagia. Tapi banyak orang Kristen yang dia tidak mau berbahagia. Sebab dia melanggar apa yang Tuhan katakan. Dia gak pengen mengerjakannya. Hari ini mari kita mikir. Saya ajak kita semua mikir. Dia pengen bahagia. Kenapa engkau tidak membuat hidup bahagia? Dengan mentaati apa yang Tuhan sampaikan dalam hidup kita. Amin. Maleakhi 3 ayat yang ke-10 saudara. Maleakhi 3 ayat 10. Ini ayat yang sudah pasti tahu semua saudara. Maleakhi 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tuhan ngomong, mari kita bawa perpuluhan kepada Tuhan. Persembahan perpuluhan kita. Pasti kita ngomong, Tuhan tuh pengen meres kita ya. Selalu minta dari Tuhan. Orang kadang-kadang telepon saya dan tanya, Pak Victor, apakah aku harus memberikan perpuluhan? Tak jawab, tidak usah. Ya betul, loh Pak, Bapak Eden, tidak apa-apa. Tidak usah kasih. Kalau engkau memberi dengan tidak rela dan tidak suka, hatimu berat, kau usah kasih, percuma. Lupa, gereja lain kan ngajari kasih perpuluhan. Sedikit diancam, diintimidasi, tiba-tiba ini. Kalau nggak ada stroke, kalau nggak ini loh. Di sini nggak ada saudara. Tidak ada intimidasi di gereja HTI. Aku mau kasih orang opo-opo, nggak usah kasih. Percuma saudara. Kalau hatimu udah cinta Tuhan, aku kasih dengan berat, terpaksa, tidak usah kasih. Terus gimana? Masing-masing sama Tuhan urusannya. Saudara sudah dewasa tuh, jadi masing-masing dengan Tuhan. Jadi kita nggak pernah maksa. Oh mesti bayar, nggak akan maksa. Udah dewasa, masing-masing mengerjakan bagianmu. Kerjakan apa yang Tuhan katakan, ya kerjakan aja. Kalau enggak serg, gak usah dikerjain. Itu orang dewasa. Tapi kalau engkau mentaati firman ini, bukan untuk Tuhan kok sebenarnya saudara. Dia berkata, aku bukain tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkat kepadamu sampai limpah hidupmu.
tak berkati. Dia ngomong sama hidup kita. Jadi artinya baliknya kemana? Ke kita lagi. Memang sementara kita persembahkan buat dia. Dia ambil dan dia kembalikan. Justru yang dia kembalikan sangat banyak dan berlimpah. Amin. Hari ini pegang firman-Nya. Taati dia. Kerjakan dengan lebih tenang dan lebih santai. Sebagai orang dewasa. Sehingga setiap kali engkau membawa korban persembahanmu. Tidak komplain. Tidak menggerutu. Tidak marah-marah. Tapi bersuka cita. Tuhan ngomong sama saya. Kamu tiap bulan sekarang kasih tambahan. Buka kasmis itu. Kamu tiap bulan harus ngasih. Sampai kapan Tuhan? Seumur hidup. Oke Tuhan. Jadi setiap bulan saya akan masukin kasmisi. Kok persembahan. Seumur hidup. Oke siap. Karena saya tahu. Memang gereja kita dipanggil jadi berkat buat bangsa-bangsa. Ya toh? Jadi saya tiap bulan ngasih kasmisi. Saya bilang Tuhan aku mau mentaati engkau. Dengan sukacita. Memberikan korban persembahan. Dan saya percaya korban kita tidak akan pernah sia-sia. Saya ketemu satu orang, teman lama saya dan dia berkata, aku tidak mau kasih perpuluhan. Saya bilang, ora opo-opo. Teman baik saya loh, tidak mau kasih perpuluhan. Dia bilang, tidak apa-apa. Aku kerja setengah mati, kayak Tuhan, enak men Tuhan nih. Loh saudara, ngomong kayak gitu loh saudara. Tuhan itu untung tidak tersinggung loh tadi ngomong gitu. Dia gak mau kasih perpuluhan. Aku kasih perpuluhan, aku bahagia hidupku. Betul saudara. Dia itu hidupnya diberkati luar biasa. Saya sampai rodok cemburu saudara. Sampai satu kali terjadilah peristiwa yang dia gak pernah nyangka saudara. Uangnya dia ditipu orang saudara. Yang dia kerjakan bertahun-tahun entek. Tapi saya tidak mau ketawain berdosa loh saudara. Tidak boleh apa dia tak ketawain. Dosa aku tidak berani. Aku mau menasihat juga gak berani saudara. Cuma tak simpan dalam hati saya. Kasihan ya. Yang dia pikir bertahun-tahun dia kerja keras. Dia kumpulin. Tiba-tiba dalam satu hari itu lenyap hilang dan dia stres berat sampai nyaris gila karena uang yang dia cinta itu pergi dan tidak pernah kembali saudara. Dari pengalaman saya belajar ya Tuhan, uang itu tidak pernah kekal ya dalam hidup kita. Dia bisa datang, dia bisa pergi, tergantung di mana dia suka tinggal. Semoga dia suka tinggal dengan saudara dan saya, semoga, amin. Kalau dia suka dengan kita, puji Tuhan. Tapi bagaimana supaya membuat uang itu suka dengan kita? Murah hati, menaburlah. Maka uang akan datangi kita saudara. Amin. Gak usah takut. Pasti dia memberkati kehidupan kita. Yang terakhir saudara. 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. 2 Korintus 13 ayat yang ke-7. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat. Bukan supaya kami ternyata tahan uji. Melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Berdoa. Berapa banyak orang yang setia berdoa. Saya bukan pendoa. Tapi saya ini orang yang berdoa saudara. Setiap hari saya akan ambil waktu untuk saya berdoa saudara. Pagi-pagi. Kalau pagi-pagi waker Israel nyala, jam 4 dia bangun. Dia datang ke gereja berdoa dengan teman-temannya di sini. Saya pun terbangun. Ya. Terbangun saya berdoa. Setelah itu jam 5 waker saya bunyi, saya berdoa. Jadi saya milihnya 4-5, saya akan berdoa. 1 jam kira-kira saya berdoa. Doa itu apa sih saudara? Kita ngomong sama Tuhan tapi jujur. Doa itu sini apa saudara? Kebanyakan minta-minta sebenarnya. Gitu? Oh berdoa untuk kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Sidik ya kan? Menjalin hubungan itu dikit. Kita jujur aja gak usah pura-pura. Kita semua orang dewasa ya kan? Doa itu menjalin hubungan, komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi apa? Sebenarnya doa itu minta-minta loh saudara. Kalau kita jujur malah dijawab doa kita. Nek pura-pura, komunikasi dan dijawab doanya. Jujur aja, doa itu kita kadang datang mendekat pada dia. Cerita keperluan kita. Cerita permasalahan kita. Supaya dia menjawab, ya kan? Doa ini saudara, ternyata banyak orang yang malas berdoa. Loh Pak, kok Bapak tahu? Nek banyak yang malas berdoa? Iya. Banyak yang malas berdoa loh. Tidak usah ngaku hari ini, tidak usah ngaku. Yang diperlukan adalah perubahan pertobatan. Pulang saudara mulai berdoa, amin. Berdoalah saudara. Yang belum berdoa tak periksa ini ketok kepalanya, dimuncul di kepalanya masing-masing. Ini tak periksa dulu. Ini banyak yang tidak doa loh saudara. Lupa Victor kok tambah peka, iya tambah peka. Makin kenal Tuhan, ketok semuanya tidak doa-doa.
Langsung berdoa di tempat sekarang. Berapa juga ya, supaya tetap kelihatan. Nah saudara, kenapa kita berdoa? Sebenarnya doa itu tuh kebaikan kita loh saudara. Betul? Tapi untuk kebaikan kita aja, kita itu malas. Betul tak? Doa itu tuh untuk siapa? Oh untuk Tuhan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Kata siapa? Berdoa bukan untuk dipermuliakan. Saudara yang mengalami terobosan pertolongan. Itu pun aja malas. Kenapa saya sampai tahu kalau banyak orang yang malas doa saudara? Saya ketemu dengan seorang pendeta. Bukan cuma pendeta. Dia membawai sekian gereja. Dibawai dia. Dia hari itu keceplosan ngomong sama saya. Pak Victor, aku ini gak pernah berdoa. Hah? Loh, saya tuh kaget. Ini pendeta, dia membawai banyak gereja-gereja. Dan dia ngaku, aku itu gak pernah berdoa loh Pak. Aku tuh malas berdoa. Aku lebih suka kerja yang lain. Loh, pendeta loh saudara. Lah apalagi jemaat. Kalau gak sungguh-sungguh, bisa-bisa kita gak berdoa. Gak baca Alkitab kayak tadi dikatakan di Mazmur 1 dan 2. Gak berdoa. Kalau engkau gak baca Alkitab, gak berdoa, siapa yang rugi? Kita kok saudara. Doa itu membawa keuntungan buat hidup kita. Untuk kita, kenapa kita gak mengerjakan? Ayo lakukan dengan segenap hati. Saya percaya setiap doamu menghasilkan kebaikan buat diri kita. Ayo mikir yang benar saudara hari ini. Doa-doa yang kamu naikkan betul berhubungan dengan Tuhan. Tapi sebagian besar keuntungannya balik ke kita. Membaca Alkitab, mentaati Tuhan, baliknya kemana? Untuk kita. Kalau hari ini kita ngomong semua, baliknya kita. Kenapa kita gak mengerjakan dengan serius, dengan sungguh-sungguh? Amin. Supaya satu kali, waktu kau menyerahkan semua pada Tuhan itu, dia berkata, tak kembaliin, ini buat kamu. Kalau engkau tidak sungguh-sungguh, engkau adalah orang yang paling menyesal. Karena engkau tidak mendapatkan hasil upah yang perfect. Mungkin engkau kayak hamba yang ketiga. Ambil apa yang dia punya, masukkan di dalam penghukuman. Saya berdoa hari ini menolong kita. Supaya kita ini serius dan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Cerita terakhir saudara. Satu kali saya diceritain ada percakapan dua orang. Lagi ngobrol. Satu orang ini komplain, dia berkata, itu tuh pelayanan yang di Bekasi. Itu orangnya pada ngawur loh orang sana. Mereka kalau doa sembarangan, hidup mereka mungkin gak sempurna, banyak buat ini, banyak buat masalah. Dia komplain terus tentang pelayanan orang-orang di Bekasi. Dan orang yang di tempat dia curhat ini ngomong, tapi walaupun mereka tidak sempurna, mereka mungkin rotok ngawur. Tapi minimal mereka adalah orang-orang dan kelompok yang terus berdoa buat Indonesia. Mereka kelompok yang sangat gila. Keliling Indonesia just for pray. Cuman untuk doa tok. Ngabisin duit mereka. Cuma pergi ke banyak tempat di Indonesia, ke luar negeri untuk berdoa. Supaya Indonesia dijaga Tuhan. Mereka buat banyak acara demi doa dan menjaga Indonesia. Kalau kamu terus memaki-maki mereka, terus ngatain mereka, dan mereka kepahitan. Dan mereka berhenti berdoa buat Indonesia. Kamu tahu, lu tanggung jawab ya. Kalau sampai tidak ada yang berdoa buat Indonesia. Dan negara ini ya, bukan sama hancur, ambiar. Sebab orang-orang tidak lagi berdoa buat bangsa ini. Lu tanggung jawab dengan Tuhan. Karena kamu cuma kerjanya komplain dan memaki. Dan kamu sendiri tidak berdoa buat bangsa ini. Betul, mereka tidak sempurna. Tapi mereka lah orang-orang yang radikal. Yang berdoa buat bangsa ini. Selama Indonesia masih ada orang yang berdoa buat bangsa ini. Termasuk gereja kita ini berdoa tiap hari. Kami pastoral berdoa tiap hari. Para pendoa berdoa tiap hari. Bukan urusan pribadi. Tapi untuk bangsa kita berdoa. Oh untuk bangsa. Apa untungnya? Kalau bangsa kita dijaga Tuhan. Tidak resesi. Bangsa kita tidak ada pandemi. Bangsa kita tidak rusak politiknya. Kita semua akan berbahagia. Tapi kalau bangsa ini gak didoakan. Sri Lanka akan dialami Indonesia. Negara yang bangkrut, yang hancur. Kita akan mengalami seperti Myanmar. Yang ada junta militer. Pemerintah turun dan tentara naik menguasai negara. Akan terjadi. Akan terjadi seperti Korea Utara. Kekejaman terjadi di mana-mana.
Selama ada orang berdoa saudara, ini negara dan ini bangsa ditopang dengan kuat dan tidak akan ambiar, tidak akan hancur. Jadi hari ini mari kita berdoa, amin. Sebab bukan untuk kebaikan orang lain kok, kembalinya buat kebaikan kita. Semua yang saya sampaikan pada hari ini betul kita arahkan ke Tuhan. Tapi setelah Tuhan ambil itu, dia kembali mengembalikan buat kita kok saudara. Kalau ujung-ujungnya balik buat kita, kenapa kita gak kerjakan dengan segenap hati dan serius. Amin. Saya ajak saudara hari ini, ayo kita mikir bersama. Seriuslah dengan Tuhan. Dan kau akan melihat hasilnya tidak pernah mengecewakan. Mari berdiri sama-sama saudara.